Shalom, good morning, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Senang sekali bisa berjumpa kembali di Victorious Devotion. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Pada hari ini kami mau bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu, belajar kembali Tuhan apa yang Kau ingin sampaikan pada diri kami Tuhan. Terkhusus kami ingin mau belajar lebih lagi menjadi pelayan-Mu yang excellence Tuhan. Dan biarkan Kau yang berbicara setiap hati kami dan pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan video devotion pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, gak terasa ya kita udah menjalani 2025 dan sekarang sudah menjalani minggu pertama di bulan September. Dan pastinya kalau bulan baru di Victory punya tema yang baru juga. Dan di bulan September kita sama-sama mau belajar dengan tema Serving with Excellence in Christ. Atau kalau dijabarkan di bahasa Indonesianya, melayani dengan komitmen dan kualitas terbaik sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan. Wow, sebuah tema yang luar biasa dan yang pastinya saya percaya kita semua mau jadi pelayan yang seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau berbicara tentang pelayan, terkadang masih ada asumsi orang-orang di luar sana ketika orang yang melayani itu hanyalah orang-orang yang ada di depan panggung, maksudnya di atas panggung, orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, orang-orang yang bertugas saat present worship, atau siapapun itu yang dikatakan sebagai hamba Tuhan. Padahal sebenarnya pelayan Tuhan itu adalah kita semua. Kenapa? Karena kita sebagai orang percaya itu pasti kan harus melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Seperti di video devotion sebelumnya kita sudah membahas di Kolose 3 ayat 23 bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan gitu. Sehingga ketika kita melakukan itu untuk Tuhan, berarti kan kita otomatis mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan itu adalah bentuk melayani Tuhan. Jadi siapa itu pelayan Tuhan? Kita semua orang percaya. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan sesuatunya untuk Tuhan, pastinya kita gak bisa merujuk pada standar yang dibuat oleh manusia. Gak bisa. Kita harus merujuk pada standar dalam firman Tuhan, nilai-nilai dalam firman Tuhan. Karena itu ditujukannya kepada Tuhan. Dan pada hari ini kita mau belajar satu tema harian, yaitu melayani standar surga. Wow, melayani standar surga kira-kira seperti apa sih? Standar seperti apa sih yang Tuhan inginkan? Di Matius 5 ayat 48 kita baca bareng-bareng. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Wah, diingatkan kembali bahwa standar pelayanan itu bukan standar manusia, melainkan standarnya Bapa kita yang sempurna. Kadang kita suka dengar jargon, kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu ya. Kesempurnaan bukan milik manusia. Memang, betul. Tapi kadang jargon itu suka dilontarkan ketika kita melakukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang kurang, sehingga itu jadi pembelaan kita. Tapi kalau misalnya kita lihat di kacamata firman Tuhan, ya memang kesempurnaan itu punya Bapa kita. Makanya kita haruslah menjadi sempurna juga.
Jadi kalau kita lihat dari perspektif firman Tuhan, justru kita harus mencoba untuk sempurna. Dan sempurna ini kita bukan membahas tentang skill, kompetensi, bukan. Tapi kesempurnaan yang dibahas di sini adalah merujuk pada sikap hati kita, bagaimana apakah kita sudah benar-benar totalitas mengasihi Tuhan saat melayani atau belum. Ayat ini menegaskan bahwa pelayanan yang kita lakukan harus totalitas, bukan setengah hati. Saat kita mengasihi Tuhan, benar-benar totalitas, full. Dan saat itu juga kita bisa benar-benar melayani dengan excellence. Kesempurnaan yang dimaksud itu adalah kesempurnaan mengasihi Tuhan tanpa celah. Jadi penuh kasih, tulus, dan yang pasti semua itu akhirnya outputnya adalah kita jadi memberikan kepada Tuhan yang paling terbaik. Dan ya memang sulit Bapak Ibu dan Saudara. Standar surga ini yaitu kasih. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu pengingat buat saya pribadi juga. Apakah selama ini saya mengasihi Tuhan, maksudnya melayani Tuhan, tapi juga dengan dasar saya benar-benar mengasihi Tuhan. Karena sayang sekali ketika kita melayani Tuhan, tapi ternyata dasarnya salah, itu akan menjadi sia-sia. Kasih itu menjadi ukuran tertinggi dalam pelayanan. Tertulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3, ditegaskan bahwa tanpa kasih semua pelayanan akan menjadi sia-sia. Sungguh ironis ketika kita melayani, pastikan mengeluarkan effort, pastikan ada yang dibayar. Bukan tentang materi saja, tapi ada waktu, ada usaha, ada energi. Tapi ternyata itu semua bisa sia-sia ketika yang kita lakukan bukan didasarkan oleh kasih kita yang full kepada Tuhan. Wow, berat ya. Tapi saya yakin kita semua di sini kalau mau belajar terus benar-benar koreksi hati kita, dasar hati kita, apakah sudah benar-benar kasihnya full atau enggak, pasti kita bisa menjadi pelayan yang excellence. Dan di Maleakhi 1 ayat 8, di situ juga ditegaskan bahwa Tuhan itu layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Yaitu apa? Persembahan kita kepada Tuhan. Bentuk pelayanan kita kepada Tuhan dengan sikap hati yang totalitas mengasihi Tuhan. Itulah hal terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan, dan Tuhan deserve itu semua. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu memberikan anugerah yang kepada kita, pengorbanannya di kayu salib. Semua yang Tuhan lakukan kita gak pernah bisa balas. Makanya sungguh deserve Tuhan menerima pelayanan yang excellence dari kita manusia. Kasih itu mendorong kita untuk melayani bukan demi pengakuan orang lain, tapi justru sebagai respon bahwa Tuhan telah mengasihi kita semua terlebih dahulu. Sebuah koreksi saat merenungkan firman ini menjadi koreksi buat saya pribadi. Apakah juga selama ini melayaninya excellence bukan tentang skill. Kita nggak lagi ngobrolin tentang kompetensi, sekali lagi tentang berapa banyak jam terbang kita selama ini melayani. Mungkin di sini kita ada yang sudah melayani puluhan tahun bahkan. Bukan itu, karena melayani yang Tuhan lihat adalah sikap hatinya. Mungkin kita bukan melayani asal-asalan gitu, tapi kalau ke hati kita dasarnya gak benar, tetap aja mungkin itu akan menjadi sebuah pelayanan yang sia-sia, dan secara tidak langsung bahkan itu sebagai bentuk kurangnya kita menghargai keberadaan Tuhan.
Jadi bagaimana kita mau bilang kalau pelayanan kita adalah persembahan yang hidup kalau kita tidak mendasari pelayanan kita dengan kasih kita yang hidup, dengan firman kita yang hidup. Bagaimana kita juga mau bilang pelayanan kita adalah kesaksian yang hidup saat kehidupan kita, sikap hati kita, bahkan sikap kita bertutur kata, berpikir, berperilaku itu tidak mencerminkan Tuhan itu sendiri. Jadi mari kita semua, saya sendiri, semua jemaat GB Victory atau siapapun yang sedang mengikuti renungan hari ini, mari kita kembali koreksi hati kita. Seberapa dalam kita mengasihi Tuhan, seberapa totalitas kasih kita kepada Tuhan selama ini, dan apakah melayani Tuhan kita sudah memakai dasar tersebut. Oleh karena itu mari melayani dengan komitmen melakukan pelayanan dengan kualitas terbaik, karena itu adalah cara kita menyatakan kasih kepada Tuhan. Demikian video devotion pada hari ini. Mari kita tutup video devotion ini dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu Tuhan yang Kau berikan, Kau sampaikan pada hari ini. Bapa, ampuni kami jika hati kami masih belum sesuai Tuhan dengan standar-Mu. Hati kami masih mengasihi untuk diri sendiri, bukan untuk mengasihi-Mu. Hati kami masih melayani-Mu dengan standar yang kami buat sendiri. Ampuni jika kami melakukan itu Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar lagi untuk kembali melayani-Mu dengan hati yang full mengasihi Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami benar-benar mau melayani-Mu, kami mau percaya bahwa apa yang kami lakukan itu bisa menjadi persembahan kami yang terbaik, yang hidup. Dan biarkan apapun yang kami lakukan juga menjadi dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kami. Menjadi cerminan kasih Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama melayani dengan kasih yang totalitas, karena disitulah kita akan punya pelayanan yang berkualitas. Sampai jumpa di video devotion edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.